Oke, ini yang berikutnya video yang kedua ya, yang mau Bapak jelaskan mengenai hukum Hess. Nah, kalau secara definisinya hukum Hess ini kita menentukan delta reaksi, tapi dia berlangsung secara bertahap ya nak ya. Ini dia. Dengan hukum Hess, jika reaksi berlangsung 2 tahap ataupun lebih, maka perubahan entalpi sama dengan penjumlahan reaksinya nak. Ya, artinya nak bahwa kalor itu hanya bergantung kondisi awal dan akhirnya ya. Awal dan akhirnya saja. Tidak perlu jalannya. Artinya kalau kita mau ke sekolah, 1 kali naik angkot dengan 2 kali naik angkot dianggap ongkosnya sama. Ya. Itu secara hukum Hess. Karena awal dan tujuannya sama. Di dalam termokimia, kalau dalam hukum Hess itu nanti ada 3 reaksi, tiga jenis. Ya. Yang pertama ada namanya dengan diagram siklus. Coba kita perhatikan reaksinya. Ini kan ada A. Yang panahnya menuju B, baru B ke C. Ada juga A menuju ke si C. Artinya apa? Inilah kondisi awal nak. Makanya hanya berlangsung kondisi awalnya dan perlu diperhatikan adalah kondisi akhir. Jadi kok secara siklus nak, kalau kita mau ke si C, walaupun melewati si B, itu energinya sama langsung dengan ke si C nak. Makanya kan AB ditambahkan dengan BC itu sama dengan AC, betul ya? Kan AB baru BC itu sama dengan AC. Kenapa? Karena tujuan A adalah ke si C. Makanya AB tambah BC sama dengan AC. AB delta 1, BC delta H2. Sedangkan AC adalah delta 3. Berarti delta H1 tambah delta H2 sama dengan delta H3. Ya. Artinya kalau kita 2 kali naik angkot dengan sekali aja energinya sama. Ya. Makanya tidak bergantung pada jalan reaksi, hanya bergantung kondisi awal dan akhir. Inilah namanya diagram siklus. Nah, nanti kalau ada contoh-contoh siklus, itulah dia ya. Oke. Kemudian yang berikutnya diagram tingkat. Diagram tingkat ini adalah diagram yang kok dikatakan adalah tingkatan energi. Kok dikatakan diagram tingkat, jelas nak begini nak. Kalau panahnya ke bawah, negatif pasti. Ini berarti dapati exotherm, ini exotherm, ini exotherm. Artinya apa? Panjang lintasan AC itu kan sama dengan panjang lintasan AB tambah BC. Kan sama dengan siklus. Berarti AC itu sama dengan AB tambah BC. Berarti delta H3 itu sama dengan delta H1 tambah delta H2 ya. Tapi kalau Bapak pindahkan panahnya si 3 ini ke atas, berarti tandanya akan berubah dari positif ke negatif ya. Ini kan exo. Ini exo, ini exo. Itu dikatakan namanya diagram tingkat. Ya nak ya. Itu dia. Oke. Contoh soal tadi ya, ini diagram siklus. Coba lihat awal dan akhirnya. Panahnya kemana tujuannya? Oh Pak, tujuan awalnya adalah si A. Inilah awalnya nak. Ini awal. Tujuan panahnya adalah si D. Berarti ini akhir nak. Ada berapa cara menuju ke si D? Ada 2. Dari AC baru ke D, baru AB baru ke D. Jadi di sini buat persamaannya nak. AC ya, lihat siklus AC ditambahkan dengan CD itu sama dengan AB ditambah BD, betul ya? Nah, kalau lihat gambar. Oke, itulah namanya kalau kita A ke D berarti kan ada 2 siklus. Sehingga ini delta H4 ya, delta 1 400 ditambah delta H2 yang nggak diketahui sama dengan delta H3 250 ditambahkan dengan BD 400. Udah dapat delta H2 ya, kan sederhana dia. Nah, untuk mendapatkan ini tadi gimana? Ya buat dulu diagram siklusnya. Mari. Oke ya. Nah, yang ini yang berikutnya ini contoh yang kedua. Coba ini namanya diagram tingkat tadi. Ya. Ini ada panah yang gini. Ini satu panahnya ke bawah. Ini ke bawah. Ya. Ini kok Bapak buat merah. Kenapa perhatian ini ya? Yang ditanya.
berapakah delta reaksi untuk H2O liquid ke gas? Ya, liquid ke gas. Ingat ya, besarnya delta H yang ini, nah, yang Bapak tunjuk ini, itu adalah selisih antara yang bawah kurang atas. Ya, 120 dikurang 10. Gitu ya. 120 kurang 10. Kalau panjangnya ini, berapa nilainya ini? Kemana arah panahnya? Ini kan Pak, ini. Berarti minus 70 dikurang 10. Betul ya? Nah, jadi andai kata panahnya ini Bapak buat ke bawah juga, nah, yang ini. Berarti nilai panahnya ini adalah minus 120 dikurang minus 70. Negatif kan? Wajib kalau panahnya ke atas ke bawah negatif. Hitunglah ini, minus 120 dikurang 10. Berarti minus 130. Negatif kan? Nah, tapi yang mau kita bicarakan ingat begini. H2O liquid ke gas. Ah, lihat. Liquid ke gas berarti panahnya ke atas. Kalau panahnya ke atas tanda merah ini, berarti nilai yang merah ini adalah minus 70 dikurang minus 120, betul ya? Karena panahnya ini kemari. Karena diminta itu. Nah, karena ditanya adalah H2 liquid jadi gas, maka arah panah ke atas. Yaitu dari posisi minus 120 ke minus, betul kan? Kan posisinya dari minus 120 ke minus 70. Sehingga delta H itu adalah apa? Dari kemana panahnya dikurang dari mana panahnya. Makanya minus 70 dikurang minus 20. Kan wajar ini. Ini panahnya ke atas. Berarti atas kurang bawah. Kalau panahnya ke bawah berarti bawah kurang atas. Kemana arah panahnya ya? Nah, minus 70 ke dikurang minus 120 ya. Karena arah panahnya adalah ke minus 70. Asal panahnya adalah minus 20. Kan positif. Betul ya? Nah, positif ya. Sehingga itu adalah endo. Betul. Tapi masalahnya itu kan 2 mol. Nah, dari mana Pak tahu 2 mol? Lihat koefisiennya. Ini kan 2H2O liquid ke 2H2O gas. Yang diminta di sini berapa koefisiennya? 1. Berarti bagi 2 aja. Ya. Maka nilainya positif 25 ya. Itu dia nak ya, hukum Hess. Nanti yang ketiga untuk video berikutnya ya. Hukum Hess yang ketiga.